Politisi PDIP Arteria Dahlan tengah menjadi sorotan karena dinilai rasis dan menghina suku orang Sunda. Arteria Dahlan menjadi viral lantaran meminta mencopot salah satu kajati yang berbicara pakai bahasa Sunda dalam rapat bersama DPR RI beberapa hari lalu. Dampak dari ucapannya tersebut, Arteria Dahlan langsung panen hujatan dari masyarakat Sunda. Teranyar, muncul sebuah baliho yang terpasang di dekat gedung Sate Bandung yang bertuliskan Arteria Dahlan musuh orang Sunda. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram @infobandungkota. Baliho ancaman untuk Arteria Dahlan tersebut terpasang di Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat. Baliho tersebut ada di seberang gedung DPRD Jabar dan kompleks gedung Sate. Selain bertebarannya baliho, kecaman lain datang semua lapisan masyarakat Sunda, mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, para seniman Sunda dan tokoh-tokoh adat Sunda, mahasiswa hingga seluruh warga Sunda. Ridwan Kamil menilai, ucapan Arteria adalah rasis dan sangat menyakiti hati orang Sunda. Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya. Jadi saya berharap itu dilakukan, ujar Ridwan Kamil pada Rabu 19 Januari 2022. Ridwan Kamil menilai pernyataan yang dilontarkan anggota DPR melukai kebinekaan NKRI. Maka dari itu ia mengingatkan Arteria Dahlan dengan cara baik-baik karena sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat silih asih, silih asah, dan silih asuh. Menurut saya kekayaan dan keberagaman, makanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang rasis seperti itu menurut saya harus diingatkan tentunya dengan baik-baik dulu, kata Gubernur Jabar. Pupuhu Paseban Dani Sugiri juga mempertanyakan sikap partai PDIP yang cenderung acuh tak acuh dengan perkataan Arteria Dahlan yang dinilai telah melecehkan bahasa Sunda. Perkataan Arteria Dahlan telah menyakiti orang Sunda. Bahkan berbagai tokoh Jawa Barat telah bereaksi keras. Namun tidak ada respon dari partai tempat Arteria bernaung, ujar Dani. Tokoh dari kelompok Sunda Empire yang sempat viral, Raden Rangga Sasana, juga tidak tinggal diam. Ia bahkan langsung menyambangi gedung DPR RI pada Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Kepada wartawan, Rangga bilang ingin labrak Arteria Dahlan. Lord datang melabrak dia. Kaitannya persoalannya sebagai wakil rakyat tentunya Lord akan mengingatkannya, ujar Rangga Sasana. Bukan hanya dia yaitu wakil rakyat Pak Arteria tadi, tetapi juga wakil-wakil yang lain. Sebaiknya menyampaikan pada proses dengan sopan santun, tegas Rangga. Meski Arteria Dahlan sudah meminta maaf secara terbuka, namun apa yang diucapkan anggota DPR RI dari PDIP tersebut masih berbuntut panjang. Orang Sunda di berbagai daerah di Jabar bereaksi keras, termasuk di Ciamis. Ratusan warga Ciamis dari berbagai elemen pada Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 siang bergerak turun ke jalan. Mereka mendatangi DPRD Ciamis. Seperti dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi, GIBAS, Forum Mahasiswa Pemuda Pasundan, FEMPP, bahkan juga dari Dewan Kebudayaan Ciamis, Kabuyutan Galuh dan berbagai elemen lainnya. Di hari yang sama juga, ratusan warga yang terhimpun dalam gerakan Sunda Karawang Ngalawan juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Karawang. Masa aksi menuntut agar Arteria Dahlan dipenjarakan karena dinilai memecah belah persatuan bangsa. Penanggung jawab aksi Nas Permana mengatakan, perkataan kontroversial Arteria menyinggung masyarakat Sunda. Arteria Dahlan menyampaikan seakan-akan bahasa Sunda adalah disamakan teroris yang tidak boleh dipakai di lingkungan-lingkungan rapat. Maka kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan adalah kejahatan yang berpotensi memecah belah suku bangsa. Ingat, tidak ada Indonesia tanpa ada orang Sunda, ujar Nas dalam orasinya di atas mobil komando.
Kasus ini terus bergulir dan protes dari warga Sunda belum berhenti. Dari kasus ini kita berharap Arteria Dahlan tidak hanya cukup dengan meminta-minta maaf, namun harus benar-benar berubah dan berhenti berperilaku rasis. Apalagi sebagai pejabat publik yang tugasnya harus merawat persatuan dan persaudaraan seluruh bangsa Indonesia ini. Jangan biarkan bangsa ini hancur dan terpecah belah akibat ucapan dan tindakan rasisme. Selamat berjuang buat warga Sunda. Martabat dan harga diri kalian harus dijaga dan dirawat. Demikian juga harkat dan martabat seluruh suku bangsa di Republik Indonesia ini harus tetap dijaga dan dimuliakan.